wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Sedihmu akan usai bila senantiasa membaca Al-Quran. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan, dan melalui kebiasaan itu suatu saat akan menjadi kebutuhan. Makalah ini adalah makalah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Haji Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Obid, hostnya konten Bengkel Tafid di channel Galeri MQ, Galeri Santri Madrasatul Quran. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman yang di rumah selalu sehat dan semoga selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada teman-temanku yang ada di depanku. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Faisal sehat? Mas Arik? Mas Hafid bagaimana? Dan Mas Arik? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Gimana ngajinya nih? Alhamdulillah lancar, tambah semangat ya. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Saya sebenarnya Pak, saya ini sangat kagum sekali kepada panjenengan. Kalau boleh tahu keseharian panjenengan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu apa aja Pak? Ya sebagaimana biasa rutin bangun pagi, nunggu setoran, kemudian masuk madrasah sekolah sampai zuhur. Setelah zuhur kadang-kadang ngajar di Ma'had Ali. Kemudian habis asar juga kadang-kadang ada di Ribat Pondok 11 ini. Kemudian habis isya di Pondok Putri Wali Songo. Kemudian kembali lagi nunggu setoran di sini sampai selesai. Ya. Kalau boleh tahu, kalau panjenengan nunggu setoran itu waktu pagi dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Ya setelah subuh sampai jam 7, karena jam 7 harus masuk sekolah. Dan saya dengar juga panjenengan itu ngimami di Masjid Agung Tebuireng nggih. Oh ya, jadi sejak Kiai Mustain jadi DPR itu saya suruh menggantikan beliau imam subuh. Berarti kalau sholat subuh menjadi imam di Tebuireng, habis itu kembali lagi untuk menunggu setoran. Iya, betul ya. Oke, makasih Pak. Kalau begitu, sebelum kita memasuki inti konten hari ini, ada pengumuman nih dari teman-teman admin Galeri MQ, bahwasanya jika teman-teman punya pertanyaan dan tidak kami muat di konten Bengkel Tafid ini, mungkin pertanyaan teman-teman sedikit mirip ya dengan pertanyaan-pertanyaan di konten Bengkel Tafid sebelumnya. Jika ingin mengetahuinya, silahkan cek aja link di deskripsi. Oke, kalau begitu kita kirimkan dulu suratul Fatihah kepada guru-guru kita, khususnya muassis Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng Jombang, yakni Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Yusuf Masyar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa barokah dan bermanfaat fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung ke pertanyaan pertama dari akun Instagram @afza1908. Pertanyaannya begini, Bah. Gimana hukumnya menghafal sendirian karena tidak mau orang lain itu tahu?
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertanyaan ini sebenarnya sama dengan pertanyaan bagaimana hukum ngaji sendirian. Ya, itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Cuman Al-Quran ini menurut saya harus digurukan supaya ada sanad yang nyambung dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, di dalam Al-Quran pun banyak tulisan-tulisan yang kalau tidak digurukan bisa salah baca. Ya, banyak yang tulisannya tidak sesuai dengan yang kode etik membaca itu. Jadi satu contoh, lafaz as-sholata kadang-kadang ditulis pakai wawu. Ya, itu kalau nggak digurukan bisa membaca as-sholawat. Dan begitu juga yang lain-lain. Litat sulwa tulisannya pakai alif. Kalau nggak digurukan bisa membaca dengan litat sulwa dan yang lain-lain. Jadi ya sebaiknya harus digurukan, distorkan supaya kalau ada kesalahan ada yang membenarkan. Tidak bisa dihafal sendiri kemudian tidak distorkan. Jadi sebaiknya harus distorkan sehingga ada guru, ada sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti sebenarnya untuk hukumnya menghafal sendirian boleh-boleh saja. Boleh. Tapi lebih baik kalau digurukan. Iya. Tapi kalau begini, Bah, saya punya teman nih, dan teman saya itu sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Tetapi saya tanyain apakah orang di sekitar rumahnya itu tahu, dan dia menjawab tidak dikasih tahu, Bang. Iya. Karena takut kalau disuruh hataman, lalu pas hataman itu takutnya tidak lancar. Kalau begitu hukumnya gimana, Pak? Ya, kalau dia niatnya supaya tidak riya atau karena takut riya, ya baik saja. Kemudian yang penting kan dia tiap hari membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibaca tiap hari, dilafadzkan, dilisankan sehingga sampai hatam. Tapi kalau tadi alasannya takut tidak lancar, ya itu menurut saya kurang baik. Jadi kalau ngaji disimak orang lain, kalau niatnya tidak riya, itu yang baik menurut saya. Jadi supaya pahalanya itu bisa menyebar semerambat kepada orang lain. Mungkin dari audien ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari akun Instagram @mubarok. Saya mau tanya, apakah boleh dalam Al-Quran ini ditulisi tulisan yang dibuat sebagai penanda? Ya, di sampulnya supaya diketahui bahwa itu Quran milik si fulan, ya, supaya tidak hilang atau supaya tidak campur dengan milik orang lain. Ya menurut saya boleh saja. Jadi asal tidak di hurufnya, di Al-Qurannya. Jadi di sampulnya boleh dikasih tulisin nama sebagai pertanda itu miliknya. Tapi kalau begini, Pak, kan seumpama kita menghafalin satu halaman ya, dan di satu halaman itu ada ayat seperti ayat mutasyabihat gitu, Pak. Lalu ditandain pakai pensil kayak di bunderi atau di stabilo buat menjadi pengingat. Kalau begitu hukumnya bagaimana, Pak? Ya, kalau dikasih tanda untuk mengingatkan bahwa ayat ini ada keserupaan dengan yang di surat atau ayat lain, ya boleh. Kalau stabilo yang berwarna saya kurang sependapat, karena itu akan mengurangi keindahan khot Al-Quran. Kalau tulisan penyemangat, Bah, kalau sama mama begini, ngaji yo, semoga moga-moga tahun depan bisa wisuda. Kalau gitu hukumnya gimana lagi, Pak? Ya kalau di sampulnya di tempat kosong boleh, ya. Tapi kalau di dalam Al-Qur'annya ya jangan.
Pertanyaan dari akun Instagram @mubarok sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari akun Instagram @oraono01. Hukum ro tasjid pada kalimat ar-riba bagaimana? Ya, itu kalau ditinjau dari bahwa ro tersebut itu berharokat kasroh, maka dibaca tarkik. Ya, ro itu kalau berharokat kasroh tarkik, kalau berharokat fathah atau dhamma tafkhim. Tapi kalau sebelumnya itu fathah, jadi diawali dengan tafkhim seperti alladzina ya'kuluna riba, itu tebal dulu baru ke tipis. Ro yang berharokat kasroh itu tipis, tarkik. Alladzina ya'kuluna riba, jadi ro-nya yang berharokat kasroh dibaca tarkik atau tipis. Saya pernah membaca di Al-Quran ada seperti kalimat mirsoda. Kalau itu termasuk hukum ro apa, Pak? Ya, karena setelah ro itu huruf isti'la, maka dibaca tafkhim. Ya. Jadi sebelum ro itu kasroh, kemudian setelahnya itu huruf isti'la, maka termasuk dibaca tafkhim. Berarti mirsoda tadi termasuk bacaan ro tafkhim gitu. Ya. Pertanyaan dari akun Instagram @oraono01 sudah dijabarkan. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dan ini menjadi pertanyaan terakhir dari akun Instagram @indahkurnia_23. Pertanyaannya begini, Bah. Solusi cara murojaah Al-Quran untuk perempuan yang sedang haid. Ya, pada dasarnya orang yang haid itu termasuk orang yang punya udzur, punya halangan. Artinya seorang yang sedang haid itu haram baginya membaca Al-Quran. Tapi bagi orang yang menghafal Quran karena takut lupa, maka ada solusi. Jadi murojaahnya bisa dengan putar kaset, didengarkan, atau kepada teman atau saudara membacakan kemudian dia mendengarkan. Atau boleh saja dia niat zikir dengan Al-Quran. Jadi niatnya bukan membaca Al-Quran tapi niat zikir, maka itu boleh. Jadi tujuannya karena tidak lupa, supaya hafalannya tetap melekat, kemudian dia deres dengan niat zikir. Itu boleh, ya. Berarti untuk perempuan yang sedang haid tidak apa-apa untuk murojaah Al-Quran dengan cara mendengarkan atau membaca Al-Quran tapi niatnya zikir. Berarti intinya harus ada tujuannya gitu, Pak? Iya, ya. Jadi supaya biar tidak lupa gitu. Iya, dia tidak niat membaca Al-Quran tapi niatnya zikir. Iya, Pak. Pertanyaan dari akun Instagram @indahkurnia_23 menjadi pertanyaan terakhir. Mungkin dari teman-teman penonton ada pertanyaan? Bah, saya ingin bertanya. Ya. Orang yang memiliki hadis kecil tentunya dilarang untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang memiliki hadis kecil itu diperbolehkan untuk memegang mushaf Al-Quran yang dimana terdapat terjemahnya. Itu gimana, Pak? Iya, jadi kalau terjemahannya atau selain Al-Quran itu lebih banyak daripada Al-Qurannya, itu boleh. Jadi semacam Quran terjemah itu kan selain Al-Qurannya lebih banyak daripada ayat Al-Qurannya, maka itu boleh memegang atau menyentuh atau membawa Al-Quran yang ada tafsirnya atau terjemahnya. Ya. Ya, sebenarnya hukum menyentuh atau memegang Al-Quran itu pun para ulama berbeda pendapat, ya. Karena ada ulama yang berpendapat la yamassuhu illal mutahharun,
domirhu tersebut itu kembali kepada Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, dan Al-Mutahharin itu maknanya adalah malaikat. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran yang ada di sana kecuali para malaikat. Nah, tetapi itu dulu kan ya. Tapi kalau sekarang mushaf-mushaf yang ada itu menurut saya ya harus merujuk kepada hadis la yamasal Qur'ana illa thahirun. Nah, kalau hadis tersebut jelas tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran yang ada sekarang ini kecuali orang yang suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, kecuali kalau dalam Al-Quran itu ada tulisan lain seperti tafsir atau terjemahan, maka boleh. Terima kasih untuk para penonton sudah bertanya, dan untuk para viewer, terima kasih telah setia mengikuti konten-konten di channel kami. Semoga konten-konten di channel Galeri MQ bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa untuk teman-temanku yang hadir, semoga jawaban-jawaban tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Makasih Bah sudah mau membimbing kami di konten Bengkel Tauhid ini. Ya, sama-sama. Ya, semoga manfaatnya. Semoga panjenengan sehat selalu. Amin, ya. Selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Jika kalian mempunyai pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar atau bisa menghubungi akun resmi media Galeri MQ. Dan jika kalian suka, silahkan like dan subscribe. Dan jika kalian ingin video ini lebih bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Robit Khalili, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.